Hai, perkenalkan saya Angilang Ramadan. Saya merupakan peserta Lasar CPNS 2026 dari bagian Berkamedis Puskesmas Belida Darat, Angkatan 2, Kelompok 2. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Angeli Gustin Erlani, SKMAP selaku media suara, memberikan materi pada hari ini, di mana Coach Angeli memberikan materi yang mudah dipahami dan juga atmosfernya terasa sangat menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran secara langsung, terdapat interaksi langsung antara host dan peserta menggunakan media Zoom meeting. Sedangkan pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran yang tidak langsung, di mana peserta diberi materi yang dapat diakses dimanapun. Pada agenda 2 ini, saya akan menyampaikan apa yang saya tangkap dari pembelajaran nilai-nilai dasar ASN yang telah diberikan oleh Ibu Angeli Agustin, dan juga saya ingin menjelaskan apa yang saya pelajari selama kegiatan asinkronus. Pada agenda 2 ini, saya menerap atau menangkap ini tentang pembekalan tentang nilai-nilai dasar ASN. Nah, yang pertama saya dapatkan dari Bu Angel tentang core values dan employer branding, aparatur sipil negara, yaitu core values-nya itu berakhlak. Nah, kalau untuk brandingnya itu bangga melayani bangsa. Nah, dari materi tadi kita memahami arti dari berakhlak. Nah, dari berakhlak itu memiliki 7 poin. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Di mana 7 poin itu memiliki nilai-nilai dasar ASN. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari 7 poin tersebut. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan yang saya dapat tentang prioritasasi pelayanan. Nah, baiklah. Nah, mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai prioritasasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Nah, tujuan pembelajaran ini, tujuannya itu, kita dapat memahami dan menjelaskan pelayanan publik secara konseptual. Terus kita bisa memahami dan menjelaskan panduan perilaku, kode etik, nilai prioritasasi pelayanan, serta memberikan contoh perilaku spesifik yang konseptual dengan jabatan atau organisasinya. Nah, terus kita menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan pelayanan secara tepat. Nah, selanjutnya poin kedua, yaitu accountable. Nah, accountable ini adalah sifat yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Untuk kita yang pegawai ASN itu, kita salah satunya kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang kita buat dalam bekerja. Nah, dari itu kita membuat kepercayaan terhadap orang lain. Selanjutnya itu nilai ketiga. Selanjutnya itu kompeten. Kompeten itu adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas tempat bekerja, atau selayaknya kita sebagai seorang ASN kita harus kompeten, meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan agar tempat yang kita pelajari atau tempat kita bekerja meningkatkan suatu pelayanan. Nah, selanjutnya harmonis. Nah, harmonis itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, salah satunya kita kalau sebagai ASN kita harus harmonis terhadap masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, itu tadi kita harus harmonis. Nah, tanpa membeda-bedakan, kita selalu memberikan perhatian terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya loyal. Nah, kalau loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, seperti kita saat bekerja loyal untuk negara, di mana kita walaupun kita sudah waktunya pulang, tapi kita masih terus untuk bekerja, di mana kita loyal tadi. Nah, tidak loyal itu tidak ibaratan itu tidak
berperhitungan, ikhlas dalam melakukan segala hal yang kita kerjakan. Selanjutnya itu adaptif. Nah, adaptif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Nah, adaptif itu sering terjadi di tempat pekerjaan. Kalau kita tidak beradaptasi, maka kita tidak akan memiliki kemajuan. Nah, di mana adaptif ini kita bisa merubah sesuatu hal yang belum bagus menjadi lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya nilai kolaboratif. Nah, nilai kolaboratif ini membangun kerjasama yang sinergis. Nah, di mana kolaboratif ini kita menyatukan beberapa pikiran dari tokoh-tokoh atau dari instansi dan instansi lain bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik atau menghasilkan sesuatu yang benar-benar sangat bagus. Nah, dari 7 nilai tersebut, saya akan memberikan contoh di mana penerapan ini terhadap lingkungan bekerja saya. Nah, prioritasi pelayanan itu biasanya kalau di tempat saya bekerja, di posisi saya sebagai perekam medis, nah itu melakukan seperti ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana saya itu kan perekam medis, jadi saya itu melayani pasien, di mana kita meminta tentang identitas pasien, terus memberikan arahan, memberikan pelayanan agar mereka puas, di mana kita memberitahukan mereka di mana tujuan mereka berobat dan kita menyarankan apa yang harus mereka lakukan, terus memberikan pelayanan seandainya pasien itu tidak memiliki BPJS. Nah, terus kita memberikan solusi di mana pasien tersebut kita arahkan untuk mengajukan pembuatan BPJS. Nah, dari situ kita memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan contoh akuntabel, di mana pertanggungjawaban atau kepercayaan yang diberikan. Nah, salah contohnya itu tuh pertanggungjawab apa yang kita kerjakan pada pekerjaan hari ini, seperti seandainya kita mendaftarkan banyak pasien. Nah, terus jika ada data pasien yang salah atau data pasien yang miss, kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Nah, terus kita selalu memberikan perhatian, misalnya kayak kita memberikan sesuatu kepada teman kita kerja, dan kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, pasien, agar mereka tetap percaya gitu. Jadi kalau kita salah, kita harus bertanggung jawab biar meningkatkan kepercayaan pasien. Nah, selanjutnya itu nilai kompeten. Nah, kompeten ini kita di tempat bekerja itu harus belajar sungguh-sungguh, harus berkompeten, memahami segala hal, dan kita harus adaptasi. Nah, dimana kan ASN ini kan baru. Nah, dimana ASN ini kan baru di tempat kerjaannya, dan kita harus lebih kompeten terhadap yang lainnya. Jadi kita bisa meningkatkan dan bisa memperbaiki di mana yang baik, di mana yang salah. Nah, selanjutnya nilai harmonis. Nah, nilai harmonis ini dimana kita sesama teman di tempat kerja itu saling peduli. Nah, contohnya itu kita kayak tadi, misalnya kita melihat teman kita yang salah, kita bantu gitu. Terus tuh walaupun teman kita itu seandainya dia itu dari poli, misalnya dari poli atau dari labor, nah kita walaupun berbeda tetap ngobrol, tetap bertukar pikiran gitu. Jadi keharmonisan itu tetap terjalin. Nah, terus poin ke berapa ya? Kelima, tentang loyal. Nah, loyal itu kalau di tempat pekerjaan saya, cara penerapannya itu kita dimana kita melakukan pekerjaan tanpa berperhitungan, atau kita bekerja ikhlas, dimana kita melakukannya untuk masyarakat negara gitu. Nah, loyal ini kita melakukan pekerjaan kita dengan ikhlas.